Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Muhammad Adil. Pada pagi hari ini, pada program Tafsir Pilihan akan menemani Anda 1 jam ke depan di depan layar kaca Anda. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu berkisar pada surah Toha ayat 123 hingga 126. Dan pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustadz Asri Muhammad Saleh hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifal hal Ustadz? Alhamdulillah, asbahna khairan. Khair. Dan kami harapkan pemirsa dimanapun Anda berada juga sehat walafiat dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz kita pada pagi hari ini. Fa'ali fadilatihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa ghinan wa huda. Pemirsa Umat TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya pada kesempatan ini, sehingga ya kita bisa kembali untuk senantiasa mawas diri, ya mempersiapkan niat-niat baik kita untuk aktivitas ke depan, yang tentunya semua itu kita laksanakan dalam rangka memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan dan curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, kepada keluarga beliau, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabat beliau, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Seandainya bukan mereka, maka tentunya kita tidak akan merasakan indahnya, nikmatnya hidayah dalam hati kita, yaitu hidayatul Islam. Pemirsa Umat TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Toha ayat 123 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ihbita minha jami'an." Maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kalian berdua dari surga ya ke bumi, ya. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, maka sesungguhnya akan datang kepada kalian dari saya petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk saya itu, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka orang seperti ini akan mengatakan,
Ya Allah, kenapa Engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta sementara saya dulu di dunia termasuk orang yang melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka Allah mengatakan, begitulah dahulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya. Fakadzalika al-yauma tunsa. Maka begitu juga pada hari ini engkau pun termasuk orang yang dilupakan. Ya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya, ketika manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini adalah kedua bapak ibu kita Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran yang dikerjakannya karena godaan daripada iblis laknatullahi alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkannya ke permukaan bumi ini, maka Dia akan menurunkan petunjuk untuk manusia itu. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak menginginkan kalau hambanya itu tersesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk itu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita ini demi untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dunia ini dan keselamatan di akhirat insyaallah. Sebutkan dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan keadaan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma lahum min ragabin wa tibil hayati fi ma'ashihi wa ma'adihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana kebaikan hidup mereka, ya, mereka mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dalam hidup mereka baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi Allah mengatakan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk saya, maka di dunia ini dia tidak akan tersesat. Ya. Dia selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan mudah diombang-ambing oleh godaan-godaan daripada syaitan laknatullahi alaihi. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka, ya, di akhirat. Dia tidak akan terjerumus ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala permukaan bumi ini, berjalan di atas manhaj jalannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwasanya mereka tidak akan menemui kesesatan. Dan di akhirat, ya, mereka akan termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Orang-orang yang beruntung tidak akan mendapatkan kecelakaan ketika dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Hal ini juga disebutkan dalam ayat lain yang hampir mirip dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsanil ladzi kanu ya'malun." Ya. Barang siapa yang mengamalkan amal yang soleh, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka pada hari kiamat dengan balasan yang terbaik atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Gambarannya orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada mereka, ya, tak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syaratnya adalah ketika mengamalkan amal yang saleh adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang layak baik di permukaan bumi ini maupun di akhirat insyaallah. Bahkan sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya hayatan thayyibah itu ada di permukaan bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keluasan dalam hidupnya, ya, memberikan kehidupan yang layak sehingga dia tidak pernah merasa susah dalam hidupnya. Dalam artian, ya, karena yang namanya
ketenangan, ketentraman batin itu tidak diukur dengan harta benda ya atau pangkat dan jabatan. Tapi maksud di sini adalah orang yang di dalam dirinya ada keimanan, dalam hatinya ada tertanam di dalamnya unsur-unsur keimanan yang kuat, maka orang seperti ini akan senantiasa merasakan kenyamanan dalam hidupnya, ketentraman dalam hidupnya, bagaimanapun kondisinya. Ya. Kenapa? Karena dia sedang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi orang yang miskin misalnya, sekalipun mungkin orang lain melihat bahwasanya dia orang yang tidak berkecukupan dari sisi duniawi, namun ya orang yang dalam hatinya ada keimanan yang kuat, kondisi seperti itu tidak akan membuat dirinya merasa sedih. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan kekayaannya dalam hatinya. Ya. Dia senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah menjadi sumber daripada ketentraman batin seorang hamba. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu lantaran banyaknya harta benda, tapi ya kekayaan itu adalah ketika dia memiliki hati yang kaya. Ya, kekayaan hati. Ya, kenapa? Ya, karena sekalipun dari sisi lahiriahnya di dunia ini kita memiliki banyak harta benda, ya menjadi orang terkenal, populer dan seterusnya, ketika hati kita kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu bisa membuat orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya, dan kita bisa lihat ya bagaimana kondisi pada hari ini ya. Bahwasanya tidak sedikit orang yang memiliki harta benda yang banyak. Ya, dia mendapatkan apa yang dicita-citakan dari dunia ini ya. Tenar, terkenal dan seterusnya, ternyata itu tidak mendatangkan ketenangan dalam dirinya, ketentraman jiwa dan batinnya. Selalu merasa sakit dalam dirinya ya, tidak tenang, gelisah. Ya, bahkan di antara mereka tidak ada yang tidak suka-suka bunuh diri kan seperti itu. Ya, ada hal-hal yang ada yang mereka melakukan perkara-perkara yang sudah di luar jangkauan akal ya. Mereka rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ya menurut akal pikiran kita tidak mungkin dilakukan oleh orang seperti itu. Tapi itulah ya, kapan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu membuat orang tersebut hatinya tidak tenang ya. Jadi kalau hati sudah tidak tenang, itu menunjukkan bahwasanya hidup kita juga tidak berkualitas ya, tidak baik. Nah, seperti itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Yunus ya ayat 62 dan sampai 64 ya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya, Allah mengatakan ingatlah bahwasanya bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka tidak ada perasaan takut atas mereka dan tidak bersedih. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia ini, begitu juga di akhirat. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diganti ya, dan itulah yang merupakan kemenangan yang nyata. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah itu adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali Allah itu tidak diukur dengan adanya karamah ya. Tidak diukur dengan adanya hal-hal luar biasa baru dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tertipu ketika mereka mengukur bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa. Itu baru dikatakan wali Allah. Kalau tidak berarti bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Itu salah besar. Dalam ayat ini Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak wali Allah itu tidak dibatasi dengan hal tadi ya. Bahkan wali Allah itu tidak dihentikan dengan orang yang
berilmu, ya. Karena banyak juga orang berilmu tapi ternyata ya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang ilmu yang benar itu bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan Allahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan mereka di dunia ini, begitu juga di akhirat. Ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan dalam hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada kita. Ya. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ketenangan. Lalu Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. A'rada an dzikri, ya. Di sini disebutkan sebagian ulama bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu adalah dalam kuburannya. Ya. Dalam kuburannya. Ya, kenapa? Karena kuburan itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika orang yang dimasukkan ke dalam kuburan itu adalah orang yang banyak dosanya, ya maka kuburan itu akan menghimpit dirinya. Ya, sampai tulang rusuk itu menyilang, ya, menghimpit sampai ya sempit sekali seperti itu. Ya, namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya ayat ini mencakup dua alam, ya, atau dua keadaan, ketika masih hidup dunia ini maupun ketika setelah meninggal dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kesempitan dalam hatinya. Ya. Kesempitan dalam hatinya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, wa fussirat hadhihi al-ma'isyatu bi'adzabil barzakh. Was-sahih annaha tatanawalu ma'isyatahu fid dunya wa halahu fil barzakh. Fa innahu yakunu fid dhanki wa fid darain. Ya, beliau mengatakan ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya berkaitan dengan azab kubur. Ya, azab kubur. Akan tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat mengatakan bahwasanya kesempitan dalam hidup ini adalah kesempitan yang mencakup dua alam tersebut, alam dunia dan alam barzakh. Ya. Wa fil akhirati yunsa fil adabi wa huwa shiddatun wa juhdun wa dhiqun, wa fil akhirati yunsa fil adabi wa hadha aksu ahli sa'adati wal falah. Fa inna hayatahum fid dunya atyabu al hayati wa lahum fil barzakhati wa fil akhirati afdalus thawab. Beliau mengatakan, ya, adapun di dunia ini, ya, maka orang yang mendapatkan kesempitan dalam hidupnya itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya dunia ini dia merasakan kesulitan dalam hidup. Ya. Dia sudah bersungguh-sungguh mencari dunia ini tapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan ketenangan. Ya. Sementara di akhirat dia akan mendapatkan azab, atau dia dalam kuburnya dia akan mendapatkan azab dalam kuburnya. Ya. Dan ini merupakan kebalikan, kata beliau, ini merupakan kebalikan daripada orang-orang yang mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidupnya dia akan mendapatkan kehidupan yang paling baik, sementara di akhirat dia akan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Jadi orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Apa maksud daripada kata buta di sini? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, di sini ada khilaf, ya, ada mengatakan buta di sini adalah buta pandangan. Ya, dalam artian hatinya yang buta. Ada juga mengatakan bahwasanya buta di sini adalah buta pandangan. Mereka tidak akan melihat, ya, pada hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penglihatan mereka.
Ya. Ya, sebutkan di sini orang-orang atau ulama yang berpandangan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang buta pandangan, ya, ainul basirah, amyul basirah, ya, tidak melihat dengan pandangan hatinya, ya, maka disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 22, yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Ya. Di mana pada hari itu mereka melihat para malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan hijran mahjura. Ya, mereka mendapatkan tempat yang mana mereka terhalang, ya, terhalang penglihatannya, terhalang pandangannya. Ya. Wa tarahum dalam ayat lain dalam surah Asy-Syura ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi. Ya. Maka engkau akan melihat mereka pada hari kiamat ketika mereka diperhadapkan atas apa yang mereka takutkan dengan penuh kerendahan, dan mereka, ya, memandangnya dengan penuh kehinaan. Ya. Memandangnya dengan penuh kehinaan. Dan beberapa ayat lain. Kemudian pandangan ulama yang mengatakan bahwasanya, ya, mereka yang dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan pandangannya hilang, buta matanya, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa wa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ya. Allah berfirman, dan kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas muka-muka mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dan dalam keadaan bisu. Ya. Dan tempat kembali mereka adalah Jahannam. Setiap kali neraka Jahannam itu akan padam apinya, maka kami akan menambahnya kembali, ya, mengencangkan kembali api neraka tersebut. Ya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim berusaha untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut dan mengatakan, ya, wa khullisa ila anna al-hasyr yanqasimu ila qismain, al-awwal min al-qubur ila al-mawqif was-tsani min al-mawqif ila an-nar. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, sebenarnya kalau kita melihat kondisi bahwasanya manusia itu dikumpulkan dalam dua keadaan. Yang pertama, dari kuburnya sampai mauqif. Mauqif itu adalah pada mahsyar, ya. Jadi manusia tempat kembali itu di kuburan dulu, itu peristiwa alam, ya, sampai dibangkitkan ke mauqif atau kepada mahsyar. Kemudian yang kedua adalah dari minal mauqifi ila nar, daripada mahsyar sampai ke neraka. Ya. Fa indal hasyaril awwal yasma'una wa yubsiruna wa yujadiluna wa yatakallamun. Ya, kata beliau, pada waktu pengumpulan yang pertama ketika manusia berada dalam kuburnya sampai mereka dikumpulkan dalam di pada mahsyar, ya, maka manusia ketika itu mendengarkan, mereka melihat, ya, mereka bahkan bisa membantah dan berbicara, ya, ketika di kuburannya seperti itu. Wa indal hasyr tsani yuhsyaruna ala wujuhihim umyan wa bukwan wa summa. Ya, dan ketika mereka dikumpulkan pada keadaan yang kedua, ketika sudah dikumpulkan di pada mahsyar, maka mereka dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan, ya, tidak mendengar, dan mereka dalam keadaan bisu ketika itu. Ya. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menggabungkan kedua pendapat tersebut, bahwasanya ketika masih pertama masih dalam kuburnya, manusia, orang yang kafir, orang yang durhaka ketika itu masih bisa melihat dengan mata kepala, tapi hatinya yang tertutup, ya. Falikulli mawqifin halu yaliqu bihi wa yaqtadihi 'adlu Rabbi ta'ala wa hikmatihi. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya, ya, setiap mauqif di sini, setiap
kondisi di situ, ya maka ada kondisi juga yang sesuai dengannya. Ya, dan itu menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an juga tidak pernah bertentangan antara satu dengan yang lain. Ya, karena Allah mengatakan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, seandainya Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya sungguh begitu banyak kontradiksi. Ya, pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya. Jadi pada hari kiamat itu ketika orang-orang yang durhaka mengatakan, qala lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan saya dalam keadaan buta? Itu prosesnya dari alam kubur sampai kepada mahsyar. Itu mereka protes, ya Allah, kenapa engkau mengumpulkan saya seperti ini? Ya. Tapi ketika sudah sampai di padang mahsyar, sudah dikumpulkan semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa lagi bercakap-cakap. Ya, seperti itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menimpani mereka dan mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsah. Begitulah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi engkau melupakannya. Engkau berpaling darinya, tidak mau mendengarkan ayat tersebut. Ya, ketika ada orang dibacakan Al-Qur'an, dibacakan hadis Rasulullah SAW yang berisikan tentang peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata banyak orang yang berpaling darinya. Pada hari ini ya kita lihat bagaimana kaum muslimin ya mengalami kelemahan yang begitu jauh terpuruk, ya karena mereka tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, mereka sudah tenggelam dalam urusan dunia mereka, seolah-olah hati mereka tertutup dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita mendoakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, sehingga mereka kembali mau untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah agama mereka. Ya, jangan sampai kita termakan oleh makar-makar musuh yang hendak menjauhkan umat ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena musuh kita dahulu, ya musuh kaum muslimin, ya mereka tidak mampu menundukkan kaum muslimin dengan perang. Ya, ini dalam sejarah ya. Sekali memang terkadang kaum muslimin juga kalah, ya, tapi secara umum ya kaum muslimin itu kalau mereka berhadapan-hadapan dengan orang-orang kafir, mereka takut. Ya, mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan kaum muslimin dengan perang itu. Nah, tapi mereka mengambil strategi lain, bahwasanya kalau kita mau mengalahkan kaum muslimin maka jauhkan Al-Quran dari dada-dada mereka. Buat kaum muslimin tidak paham dengan agamanya, buat kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena itu yang menjadi inspirasi yang paling utama kepada mereka dalam berpegang teguh dengan agamanya. Nah, seperti itu. Maka bisa sekali mereka kembali kepada Islam dengan pemahaman yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ya dalam hidup kita ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikianlah pemirsa pemaparan dari Ustadz kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita dan senantiasa memberikan kita semangat untuk senantiasa dan selalu mempelajari agama ini dengan benar agar nantinya tidak tersesat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita break sejenak, tetap di Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami di program tafsir pilihan pada pagi hari ini, yaitu tafsir yang berkisar pada surah Thaha ayat 123 hingga 126. Baik, ada pertanyaan yang masuk, Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bustanuddin di Solo. Bustanuddin di Solo, Ustaz. Fadhal. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah Ya.
terhadap kuburan ini Ustaz, orang-orang yang beriman itu apakah dia merasa sebentar saja di dalam alam barzah dari kiamat sebagaimana digambarkan dalam surah Kahfi, sahabat Ashabul Kahfi itu Ustaz, yang hanya beratus tahun dia tidur kemudian merasa setengah hari. Apakah begitu orang beriman nanti di dalam barzah? Baliknya orang kafir Ustaz, apakah mereka itu arwahnya tersiksa sampai hari kiamat itu Ustaz? Kemudian saya pernah baca di tafsir Al-Quran, Allah akan membalas amalan-amalan mereka itu sesuai Ustaz dengan apa yang mereka kerjakan. Di surah apa saya nggak tahu Ustaz, nah saya baca itu. Saya bukan dengan pembalasan itu Ustaz, kalau orang beriman suka lebih lewat dari sesuai Ustaz, lebih dari sesuai balasannya. Itu gaya kenikmatan dan surga yang begitu indahnya, begitu mewahnya. Sedangkan amal mereka cuma orang beriman begitu Ustaz. Nah, kemudian balasannya kalau orang neraka mereka Ustaz bahaya lagi balasan mereka. Kalau mereka berbuat jahat selama hidupnya 60 tahun atau 10 tahun, ini balasannya kekal Ustaz. Berarti melebihi pula dari amalan mereka itu. Bagaimana ini Ustaz tafsir sesuai itu Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi berkaitan dengan kondisi di alam kubur ya. Apakah orang yang beriman tadi itu merasakan dengan waktu yang sangat singkat di kuburannya? Begitu juga dengan orang kafir, ya, apakah dia merasakan azab sepanjang dalam kuburnya? Yang pertama berkaitan dengan orang yang beriman ya. Ketika berada dalam kuburnya, apakah dia merasa lama atau tidak? Kita mengatakan bahwasanya seseorang yang menikmati sesuatu, sekalipun mungkin dalam patranya, dalam jarak waktunya itu panjang, tapi tidak membosankan, ya kan? Seperti itu. Jadi orang yang beriman ketika ada dalam kuburnya itu, ketika dia merasakan nikmat kubur, kan di samping ada azab kubur, ada nikmat kubur ya. Ya, ada nikmat kubur yang dirasakan, ya, maka hal itu membuat dirinya tidak merasa lama dalam alam kuburnya. Kenapa? Karena dia menikmati apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ya, kuburan itu kata Rasulullah, imma an yakuna raudatan min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar. Ya, kuburan itu bisa saja menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi merupakan salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, jadi orang yang menikmati indahnya kenikmatan dalam alam kuburnya, ya, sekalipun mungkin ya lama dalam kuburnya, karena kita harus menunggu sampai hari kiamat. Ya, kalau hari ini kita meninggal, kita akan menunggu. Ya, maka manusia yang pertama meninggal, anaknya Adam ya, Habil itu, ya, dia masih berada dalam kuburnya menunggu sampai hari kiamat. Ya, tapi penantian yang sangat panjang itu mereka tidak merasa bosan, ya, tidak merasa bosan, ya, menunggu. Bahkan ya, saking nikmatnya daripada alam kubur itu, mereka mengatakan, ya, orang-orang beriman itu mengatakan bahwasanya Allah aqimis sah. Ya Allah, ya, tegakkanlah segera hari kiamat itu, bukan karena bosan dengan alam kuburnya, tapi dia merasa rindu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jauh lebih nikmat daripada apa yang dialami dalam azab kuburnya. Ya, bukan azab kuburnya, dari kenikmatan kuburnya, ya, kenikmatan kuburnya. Kemudian orang yang kafir, orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam kuburnya, dia merasakan azab kubur yang begitu dahsyat. Ya, sekarang mereka merasakan hal yang sangat lama dalam hidupnya, karena bagaimanapun juga orang yang disiksa, ya, sekalipun hanya mungkin beberapa menit, itu luar biasa rasanya. Ya, apalagi kalau sepanjang keberadaannya dalam alam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekalipun demikian mereka tidak mau kalau kiamat itu segera ditegakkan. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, orang yang diazab dalam kuburnya itu, ya, ketika mereka tahu bahwasanya apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah azab kubur itu jauh lebih dahsyat, maka mereka mengatakan, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah engkau, ya, menegakkan hari kiamat supaya kami tidak masuk ke dalam neraka. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, kalau seorang mendapatkan nikmat dalam kuburnya itu,
ya, fama wajadahu ba'da dzalika aisara min dzalik. Ya, maka peristiwa-peristiwa yang akan didapatkan setelah itu adalah lebih mudah baginya lagi. Ya. Akan tapi kalau dia mendapatkan azab kubur, maka kata beliau, fama wajada wa'dahu asyadda min dzalik, atau kama qala Rasulullah. Ya. Maka dia mendapatkan setelah peristiwa itu perkara-perkara yang jauh lebih berat lagi. Ya, makanya mereka tidak mau kalau ditegakkan hari kiamat. Dan apakah orang yang beriman dan orang yang kafir itu diberikan balasannya setimpal dengan perbuatannya? Ya, kita mengatakan tidak. Bagi orang beriman ya, tidak diberikan balasan yang setimpal, tapi melebihi daripada apa yang dilakukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan melipat gandakan pahala orang yang beriman. Ya, Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan mendatangkan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang 10 kali lipat. Ya. Kecuali orang yang dosanya banyaklah dosanya, orang yang kafir ya, itu akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan setelah ayat itu, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ya, dan barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa sebuah keburukan, maka dia tidak akan diberikan balasan kecuali yang sama dengannya. Ya, ini juga dalam firman Allah, jazaa'u wifaqah. Jazaa'u wifaqah itu adalah balasan yang sesuai dengan perbuatannya pada hari kiamat. Itu diberikan kepada orang-orang kafir. Seperti itu. Jadi ketika di kuburannya di hari kiamat di surga atau neraka, di neraka orang kafir diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Adapun orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya itu ya yang melebihi dari apa yang mereka kerjakan di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Mustamin yang di Solo. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, dari Yula di Pangkep, Ustaz. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya tentang surah Toha ayat 124. Kelihatannya banyak orang yang berpaling dari Allah, tapi kehidupannya di dunia jauh lebih bagus dibanding dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini, Ustaz? Ya. Nah, ini juga perlu dicermati ya. Jangan kita tertipu dengan keadaan yang bersifat dunia. Tadi saya bilang tadi ya. Betapa banyak orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang mewah dan seterusnya. Ada apa dengan mereka ya? Jadi ukurannya begini. Jangan kita mengukur kecintaan Allah kepada seorang hamba itu dengan harta benda ya. Karena banyak orang seperti itu. Ya, ada orang mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr ya, Al-Fajr. Allah mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, ada manusia ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, diberikan kemuliaan, maka mereka langsung mengatakan sungguh Allah telah atau sungguh Tuhanku telah memuliakan saya. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kekurangan rezeki, maka langsung dia mengatakan sungguh Allah telah menghinakan saya. Jadi dia mengukur kedekatannya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda, dengan kemuliaan duniawi dan seterusnya, dengan jabatan, dengan ketenaran dan seterusnya. Ya. Padahal itu semua bukan ukuran. Ya, bahkan yang jauh lebih berbahaya daripada itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia ini kepada orang-orang yang berpaling dan dia tidak menyadari dirinya. Dia tidak sadar, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Perhatikan di sini ya. Sebelumnya Rasulullah mengatakan berkaitan dengan ayat ini ya. Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ma yuhibbuhu ala ma'asihi fa innama huwa istidraj. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dari dunia ini kepada seorang hamba, padahal hamba tersebut adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
maka ingatlah bahwasanya itu hanyalah istidraj. Istidraj itu ya, ujian yang tidak diketahui oleh pemiliknya atau orang yang diuji ya. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan berikan ujian kepada mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Ya. Lalu Rasul mengatakan iqra'u in syi'ta qaulahu ta'ala ya. Dan kalau Anda Rasul mengatakan kalau Anda menginginkan silakan baca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa-apa yang diingatkan kepada mereka. Ya. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ya, mereka melupakannya, mereka berpaling darinya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Lalu kami membukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari segala sesuatu. Bayangkan orang yang berpaling, orang yang melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, melupakan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Ya. Mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kemewahan dalam hidup ini. Ya. Itu istidraj. Ya. Jadi mereka merasa tipu bahwasanya ya saya kan sekarang mesti tidak sholat, ya, tidak datang ke pengajian dan seterusnya. Kan yang penting kan saya bisa dapat dunia, saya bisa senang. Ya. Jadi mereka tertipu dengan keadaannya. Ya. Lalu Allah mengatakan hatta idza farihu bima utu, sampai-sampai ketika mereka merasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtatan. Ya, tiba-tiba kami menurunkan kepada mereka musibah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Banyak orang tertipu dengan seperti ini ya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, kenikmatan luar biasa kepadanya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka, Allah menghilangkan semua yang dimiliki, bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan berputus asa dalam hidupnya. Ya, akhirnya ujungnya seperti ini, biasanya orang bunuh diri ya. Mereka tidak punya harapan dalam hidupnya seperti ya. Mereka sudah mendapatkan semuanya, tiba-tiba langsung terbalik. Putus asa dalam hidupnya. Ya, ini yang kita ya wanti-wanti yang sampai terjadi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada yang masuk dari Bapak Nansib di Sumatera Selatan, Ustaz. Baik. Sebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi besar. Kenapa bisa disebut demikian, Ustaz? Nabi besar. Iya, Ustaz. Ya. Ya, nabi besar di sini dalam artian beliau memiliki kedudukan yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena beliau adalah afdal khalqi al itlaq. Ya, Rasulullah itu adalah makhluk yang paling afdal, yang paling mulia secara mutlak. Ya. Bahkan melebihi daripada kedudukan para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, sehingga dikatakan beliau adalah nabi yang besar. Ya, karena kedudukannya begitu tinggi dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oh, ya, seperti itu. Ya. Insyaallah. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari resmi di Palembang. Palembang. Ya, di Palembang. Ya, silahkan Pak. Ini saya mau menanyakan mana saya Ya. besar yang itu bentuk hadis nanti itu ditempelkan ke ya kemudian. Ya. Misalnya itu hadis tentang lan yang lurus itu dari banyak. Tentang apa, Pak? Ya, silahkan Kurang agak jelas, Pak. sedikit menjauh dari televisi Anda, Pak, agar suaranya lebih jelas. Jadi itu oleh apa tidak ya Pak? Belum jelas, Pak, belum jelas. Hadis tentang apa, Pak? Ya, umpamanya kita membawakan hadis Ya. ditempelkan ke kendaraan itu. Ya. Jadi ada penempelkan hadis di mana itu? Jaga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tertangkap ya, tapi tadi disebutkan membawakan hadis kemudian ada kendaraan bilang. Ya, maksudnya mungkin bagaimana hukumnya membacakan hadis atau membawakan hadis, di kendaraan. Ya, saya kira ya bagi seorang muslim tidak ada masalah ya.
Yang penting hadis yang kita sampaikan adalah hadis yang benar, ya hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Di mana kita berada, ya selama itu adalah momen yang bisa kita manfaatkan untuk berdakwah kepada sesama kaum muslimin dan kepada orang lain, itu tidak masalah kita sampaikan, ya tidak masalah, insyaallah. Ini mohon maaf tadi Bapak tidak kurang jelas pertanyaannya. Jadi seperti itu ya. Ya. Dan sekarang pertanyaan dari Zulfikri di Aceh, Ustaz. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kullu man 'alaiha fan. Ya. Jadi ini bertanya Ustaz, jika roh itu telah musnah, siapa yang disiksa dalam kubur? Jadi mungkin perlu penjelasan tentang Ustaz. Roh atau jasad? Ini yang disebut di sini roh, Ustaz. Gitu. Jadi begini perlu ya, saya meluruskan dulu ya. Roh itu sebenarnya tidak musnah, ya. Akan tetapi dia tetap kekal, ya. Jadi yang musnah dalam kuburan itu adalah jasad, ya jasad. Lalu siapakah yang misalnya diazab ya? Itu tadi pertanyaannya. Kalau jasad sudah hilang, ya diri kita sudah tidak ada, menjadi tanah kembali, apakah masih diazab? Gitu. Maka jawabannya tetap diazab. Ya, saya pernah baca sebuah kitab ya bahwasanya di dunia ini, kalau kita lihat di dunia ini, itu yang mendapatkan siksaan itu adalah fisik ya, jasad kita, tapi roh itu ikut merasakan, ya roh ikut merasakan. Nah, sekalipun roh itu bukan roh yang disiksa, tangan kita dipukul, kaki kita dipukul, tapi roh ikut merasakannya. Dan di alam kubur sebaliknya, ya di alam kubur itu roh yang disiksa, tapi seluruh jasad kita itu merasakannya, tubuh. Jadi sekalipun jasad sudah tidak ada, tapi itu masih berkaitan dengan roh, ya roh disiksa, kemudian jasad ikut merasakannya. Dan nanti di akhirat di neraka itu dua-duanya mendapatkan siksa, roh dengan jasad sekalian, sehingga itu sangat sempurna. Ya, jadi di dunia ini jasad disiksa, roh merasakan. Di kuburan roh disiksa, jasad merasakan, itu lebih dahsyat daripada di dunia. Ya, dan di akhirat di neraka juga jauh lebih dahsyat lagi karena dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau kita mau pakai akal-akalan memang tidak sampai ke sana akal kita kan. Begitulah alam gaib seperti itu ya. Karena Allah tidak memberikan. Tapi kalau kita mau sedikit lebih mengadakan pendekatan seperti tadi itu. Ya, di dunia ini kan kita tidak pernah melihat roh. Tidak nampak oleh mata kita kan roh itu. Ya, tapi ketika kita dipukul, roh merasakan. Sama di kuburan. Sekalipun jasad tidak nampak, tidak kelihatan langsung di tanah, ya. Tapi itu bisa merasakan ketika roh itu disiksa. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Jadi seperti itu Bapak Zulfikri di Aceh. Jadi roh tidak musnah ya Ustaz. Tidak musnah. Karena itu ya kan dikembalikan ke jasad pada hari kiamat. Ya, ketika Allah SWT membangkitkan manusia. Nah, karena Bapak Zulfikri di Aceh, jadi seperti itu, roh tidak musnah dan selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika di dunia ia melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Bapak Nasib di Sumatera Selatan Pak. Oh, di Bapak Nasib di Sumatera Selatan. Iya, silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Allah berfirman dan aku tidak aku ciptakan dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi saya tanyakan yang pertama, turunnya ayat ini itu setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi atau Nabi Adam masih di surga? Yang kedua, kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, apakah Allah masih mengutuskan Rasul dan Nabi? Ya maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ayatnya tadi Pak. Yang kedua Pak. Yang kedua, kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, apakah Allah masih mengutuskan Nabi dan Ustaz? Apakah Allah masih? Kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, apakah Allah masih mengutuskan Nabi dan Ustaz?
membutuhkan nabi dan rasul. Kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, apakah Allah mungkin mengutus seorang rasul dan nabi, Pak? Apakah Allah masih mengutus? Apakah Allah masih mengutus seorang nabi dan rasul ke bumi? Mengutus nabi dan rasul. Tadi ayat yang pertama, ayat yang Bapak baca tadi. Apa bunyi ayatnya, Pak? Atau artinya tadi? Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Oh iya, itu sih. Padaku. Iya. Illa liya'budun. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, insyaallah. Ya, jadi seperti itu saja. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Apakah ini maksudnya diturunkan ya Ya, sebelum diturunkan sebelum masih ada Nabi Adam di surga atau sudah diturunkan ke bumi? Iya. Kalau berkaitan dengan turunnya ayat ini, jelas itu setelah Nabi Adam karena diturunkan pada zaman Rasulullah SAW. Ya, tapi makna daripada ayat ini, ya, makna daripada ayat ini itu ya ada semenjak sebelum Nabi Adam ya. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Jadi Nabi Adam alaihissalam sekalipun berada dalam surga ya, begitu juga iblis laknatullah alaih ya, itu pada dasarnya kan dia adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Adam juga adalah ketika dalam surga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, hanya saja ya timbul permasalahannya tadi itu ya ketika ada kecemburuan ya dari iblis ya atas Adam, dan juga para malaikat sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk menyembah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Yang kedua tadi apa tadi setelah Nabi Adam diturunkan ya, apakah Allah masih membutuhkan untuk mengirim nabi dan rasul lagi? Yes. Itu katakan jelas ya, jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi sebanyak 124.000 dan mengutus rasul sebanyak 131 rasul. Ya, jadi kita ketahui itu cuma 25 rasul, nabi dan rasul ya. Itu sangat sedikit sebenarnya. Yang kita ketahui nama-nama disebutkan nama-namanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya itu tadi itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahwasanya itu 124.000 nabi. Ya, rasul 131. Ya, yang kita tidak tahu nama-namanya, hanya Allah yang tahu mereka, karena mereka ya hidup dan berdakwah dalam jangka rentetan waktu yang sangat lama ya, seperti itu ya. Ya, kenapa Allah mengutus nabi dan rasul setelah Nabi Adam alaihissalam? Ya, karena memang yang namanya manusia itu sekalipun mungkin dari awalnya itu memiliki pemahaman yang benar tentang agama yang diturunkan oleh Allah itu, ya, tapi kan dengan seiring dengan rentetan perjalanan waktu terkadang di situ ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya, pemahaman yang menyimpang, sehingga terkadang ketika ada pemahaman menyimpang tersebut, Allah kembali mengutus nabi supaya apa? Untuk mengembalikan penyimpangan tersebut kepada sesuatu yang benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya pada ketika Allah pertama kali mengutus rasul yang pertama Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ya, maka itu kan pertama kali penyimpangan di situ masalah akidah, kesyirikan muncul ketika itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk memberikan pencerahan kepada umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu posisinya para nabi dan rasul. Ya, jadi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan umat ini kepada rel yang benar, tidak keluar dari rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja pada zaman kita ini ya tentunya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, ya maka beliau adalah nabi yang penutup ya, nabi penutup ya, dan tidak lagi nabi dan rasul setelah beliau ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis beliau mengatakan ya, innallaha subhanahu wa ta'ala yab'atsu fi ummati ala ra'si kulli mi'ati sanah rajulan man yujaddidu dinahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan
membangkitkan dari umat ini seseorang. Setiap 100 tahun itu ada yang menjadi mentajdid, ya, kembali untuk memperbarui agama ini, dalam artian mengembalikan agama ini seperti apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu ada seperti itu. Tapi kalau jadi nabi tidak ada. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Nah, baiklah Bapak Nangsip di Aceh. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kami telah menemani Anda 1 jam ke depan, 1 jam di depan layar kaca Anda. Dan saksikan terus program Tafsir Pilihan setiap hari Ahad pukul 5.30 hingga 6.30. Dan kami pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.